adalah untuk menambah unsur hara di dalam tanah dan juga dapat melakukan proses peningkatan kerja mikroorganisme di dalam tanah dan juga dapat menambah kesuburan di dalam tanah dan juga dapat membantu proses penyerapan air di dalam tanah. Itu tadi fungsi dari kotoran ternak ini. Yang kedua, fungsi dari daun kerinyu dengan batang pisang ini supaya menghasilkan fosfor, dan fosfor itulah yang akan membantu proses pertumbuhan pada tanaman kita. Jadi peran dari fosfor itu adalah untuk melakukan proses pembelahan sel, yaitu sel akar, sel batang, sel daun, sel buah, dan sel bunga, dan juga bisa menghasilkan nitrogen. Dan zat nitrogen inilah yang akan membantu proses penghijauan pada sel daun. Jadi yang ketiga, fungsi dari abu api ini adalah untuk menetralisirkan pH yang berada di dalam tanah. Jika pH-nya terlalu rendah, maka tanah tersebut sudah mengalami keasaman. Supaya dapat dinetralkan kembali, kita gunakan abu api ini supaya tanahnya normal kembali. Karena kalau tanahnya sudah mengalami keasaman, berarti itu risiko pada akar tanaman kita karena akan mengalami pembusukan akar. Yang keempat, fungsi dari air gula ini adalah supaya menghasil proses dari air gula ini, karena air gula inilah yang akan menghasilkan mikroorganisme, dan mikroorganisme itulah yang akan menghancurkan jasad remit yang belum laku di dalam tanah. Jadi mungkin itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kita pemberian pupuknya itu sebelum kita tanam, karena beda dengan pupuk anorganik. Pelepasan unsurnya ini kalau pupuk anorganik cepat, karena pembuatan pupuk anorganik itu unsur-unsurnya ringan sehingga penyerapannya cepat. Proses pemberian pupuk organik dengan pupuk anorganik itu yang beda. Jadi dengan pupuk kompos yang kita pakai ini, sasaran kita ini kan ke tanaman-tanaman pekarangan.